posting di grup asrama beliau baru beres umrohan. Gitu. Jadi makanya saya berbahagia sekali Kang Nanang bisa dan berkenan berbagi dalam hal ini berbagi langsung sebagai jamaah umroh dengan regulasi dan protokol umroh pandemi yang dilakukan oleh Saudi Arabia. Dan kemudian yang ketiga saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada Ustadz Roni yang nanti insya Allah akan bergabung juga bersama kita. Beliau nanti insya Allah setelah kita sama-sama mendengarkan bagaimana dinamika umroh ketika pandemi sekarang, insya Allah beliau akan memberikan tausiahnya di akhir. Itu rangkaian acara kita pada sore hari. Kita berharap insya Allah acara kita lancar, berkah, dan insya Allah perkiraan selesai jam 5 sore insya Allah waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk menambah keberkahan pada Zoom meeting kita pada sore hari ini, mari sama-sama kita membuka dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga Allah turunkan berkahnya pada majelis kita pada sore hari ini. Dan sekali lagi saya juga mohon maaf ketika penyampaian tidak optimal, ketika penyajian Zoom meeting ini juga dirasa kurang optimal, karena saya hari ini sedang perjalanan ke Jakarta, salah satunya ya sebagai bentuk ikhtiar untuk bisa bergabung juga berangkat pada umroh tanggal 1 November insya Allah. Seperti itu. Nah, pasti teman-teman yang dimati Allah, pasti kita semua dengan dinamika umroh hari ini, teman-teman travel, teman-teman jamaah, dan juga sahabat-sahabat kita semua pasti bertanya-tanya umroh seperti apa. Terus dengan kondisi pandemi sekarang aman nggak kita berumroh? Kemudian bagaimana protokol umroh ketika pandemi? Nah, di sesi kali ini kita akan mendengarkan langsung pemaparan dari Pak Haji Wawan, Selaku Ketua FKS Patus Jabar, yang akan menyampaikan tentang bagaimana regulasi umroh masa pandemi, baik di Saudi dan juga di Indonesia. Karena buat teman-teman yang sudah mengikuti perkembangan umroh, pasti cukup familiar ya, bahwa Saudi ini sudah mulai menutup atau men-stop visa umroh itu per tanggal 27 Februari 2020. Which is sudah hampir 8 bulan terhitung hingga bulan ini. Kita di akhir Oktober. Nah, kemudian dan Saudi sudah mulai membuka visa umroh itu secara bertahap mulai tanggal 4 Oktober kemarin. 4 Oktober. Itu tahap fase pertama, 4 Oktober. Kemudian fase kedua itu dibuka di tanggal 18 Oktober. Kemudian ketika fase pertama bedanya apa? Fase pertama ini umroh dibuka pada fase pertama ini hanya di fase pertama kedua itu diperuntukkan hanya untuk lokal Saudi, baik dia warga negara Saudi maupun ekspatriat yang tinggal di Saudi. Bedanya fase pertama itu kuota 6.000 per hari dan pada fase kedua itu kuota 15.000 per hari. Nah, sedangkan ketika mulai di fase ketiga nanti, fase kedua di 18 Oktober atau 1 Rabiul Awal, dan insya Allah fase ketiga akan berjalan di 1 November yaitu besok, tepatnya di 15 Rabiul Awal. Nah, pada fase ketiga ini, insya Allah pintu umroh kuota dinaikkan untuk yang lokal dan juga untuk pintu umroh untuk mu'tamirin dari luar Saudi. Jadi internasional mu'tamirin bisa mulai dibuka juga untuk per tanggal 1 November besok. Seperti itu. Dan kuota seluruh dunia itu mulai dibuka pada 1 November nanti itu kuotanya 10.000 untuk kuota seluruh dunia. Sedangkan untuk Indonesia itu berkisar di 700 hingga 1.000 per harinya. Itu kuota per hari ya. Jadi kuota secara internasional itu 10.000 seluruh dunia, dan Indonesia dapat sekitar 10%, yaitu 700, 800 sampai 1.000 per harinya. Itu gambaran kuota buat kita. Dan nanti fase keempat itu per 1 Januari 2021 dan berangsur akan dibuka untuk total 100% semua kapasitas baik di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Dan kemudian kalau kita juga sering mengikuti perkembangan
protokol kesehatan yang diterapkan atau prosedur umroh ketika pandemi sekarang itu Saudi mewajibkan kita untuk menginstall 2 aplikasi, ada di iOS, ada di Play Store ataupun di App Store. Itu ada I'tamarna, itu dari Kementerian Haji, dan juga Tawakalna, itu dari Kementerian Kesehatan. Nah, 2 aplikasi ini yang wajib diinstal dan nanti akan kita perlukan untuk kita ngebooking atau istilahnya request untuk dapat jadwal umroh dan juga dapat jadwal untuk sholat. Gitu. Nanti kita akan dapat informasi lebih detail pengalaman dari Kang Nanang yang sudah umroh kemarin tanggal 27 Oktober. Nah, beliau salah satu warga negara Indonesia tinggal di sana yang ketika untuk umroh beliau harus beliau seingat saya sekian awal Oktober beliau request dapat tanggal 27 Oktober. Alhamdulillah beliau bisa berumroh dan itu nanti kita banyak mendengarkan pengalaman beliau bagaimana dan seperti apa tahapan-tahapannya. Sholat gimana sih dengan kondisi pandemi gini, masih apakah kita haramnya cuma sekali atau kita bisa siap-siap seperti dulu atau seperti apa? Ini kan jadi hal yang baru buat kita semua, baik buat jamaah, baik buat travel, apalagi buat jamaah seperti itu. Nah, untuk lebih mengefektifkan dan optimalkan pertemuan kita, saya persilakan di sesi pertama ini saya berikan kepada Pak Haji Wawan Misbah selaku Ketua FKS Fathul Jabar dan juga CEO dari Kiblatur. Kepada Pak Ketua dengan segala hormat kami persilakan. Tafadhol Pak Ketua. Di unmute dulu Pak Ketua, mohon maaf. Bentar, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, Bapak-bapak, teman-teman PPIU atau calon jamaah dan terutama Kang Adan yang telah menjadi inspirasi ataupun kegiatan ini. Dan Bapak Ibu sekalian, seperti yang telah kita ketahui bahwa umroh ini masuk ke fase ketiga. Tadi sudah dijelaskan oleh Kang Adan fase ke-1, bedanya dengan fase kedua, itu fase ke-1 itu untuk penduduk lokal dan ekspatriat. Fase kedua juga begitu, namun dengan pertimbangan bahwa kondisi dari fase kedua dan fase ke-1 ke fase kedua itu tidak terbuka atau terlihat adanya penyebaran COVID, maka pemerintah Saudi Arabia membuka fase 3 ini untuk masyarakat yang di luar Saudi. Walaupun masih dibatasin dengan aturan-aturan yang memang menurut masyarakat kita, aturan itu sangat memberatkan. Pertama, bicara kuota, insya Allah pemerintah Saudi Arabia hari ini, ya mulai besok tanggal 1 sudah mengeluarkan visa. Seperti diketahui teman-teman kita juga insya Allah besok ada yang berangkat, termasuk Ustadz Adan besok akan berangkat, ya bagian daripada melihat situasi terkini tentang teknis pelaksanaan umroh di musim COVID ini. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita telah ketahui bersama dan banyak diantaranya yang terus terang saja yang meng-share lah apa saja sih yang diberlakukan. Tentunya harus dibedakan antara peserta perorangan untuk mukimin, untuk teman-teman seperti Pak Nanang dengan peserta dari luar negeri. Tentunya tata caranya sangat berbeda. Kalau dari mukimin itu masuk ke sistem untuk pengajuan ke masjid untuk
umroh ataupun sholat itu disesuaikan dengan aturan nomor urutan. Jadi kalau menang kemarin umroh, bisa jadi tidak hari ini daftar, hari ini dapat, tetapi bisa 1 bulan, 2 bulan, karena memang kuotanya sedikit. Sementara untuk kita yang menggunakan visa, ini sudah ada jaminan dari pemerintah, hal ini yang melalui pemerintah dalam hal ini melalui muasasah. Jadi kita tidak harus repot-repot lah. Kita nanti sudah mendapatkan jatah untuk umroh selama kita ada di Mekah itu satu kali. Dan ini informasi tentang sholat, kita itu juga tidak harus menggunakan aplikasi. Sholat kita dibebaskan. Jadi insya Allah perbedaannya itu perbedaannya. Bapak Ibu sekalian, adapun yang perlu diketahui, nanti dari mulai bulan November sampai Desember, hanya 2 penerbangan yang boleh mengangkut jamaah umroh yang dari luar negeri. 1 penerbangan Saudi Airlines dan 1 lagi Flynas. Nah ini dua-dua ini penerbangan yang menurut ketentuan isinya tidak boleh full, maksimal boleh diisi 70%. Jadi itu penerbangan. Nah, kapan penerbangan lain bisa mengangkut umroh? Nah, ini tergantung negosiasi lobi-lobi penerbangan dengan pemerintah Saudi Arabia. Kemarin saya bicara dengan salah satu penentu kebijakan di Garuda. Nah, mereka pada hari kemarin lagi mengajukan nota keberatan karena mereka menganggap tidak adil. Karena yang boleh ngangkut itu hanya Saudi aja. Ya, Flynas kan tidak ada dari Jakarta. Kedua, sampai kapan ini rencananya itu kalau penerbangan itu sampai bulan Desember. Ya. Nah nanti Januari baru mungkin diperkenankan penerbangan lain untuk mengangkut umroh. Nah Saudi Arabia mulai nanti bulan November besok itu akan membuat jadwal 3 kali dalam seminggu. Itu hari Selasa, hari Kamis, hari Minggu. Nah, karena 3 kali ini berimplikasi kepada lamanya kita membuat paket. Ya, jadi kalau Selasa, Kamis, dan Minggu itu paketnya ada yang 8 hari, ada yang 10 hari, dan ada yang 12 hari. Nah, tetapi rata-rata teman-teman ini penerbangan Saudi itu memprogramkan kurang lebih 10 hari lah untuk saat sekarang. Itu dari sisi penerbangan. Ya, jadi penerbangan hanya Saudi saja, tidak berlaku, tidak boleh menggunakan penerbangan lain. Kedua, berlaku sistem kuota untuk jamaah Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini ada peristiwa yang ada suara siapa dia? Untuk hari ini ada peristiwa yang luar biasa. Ini saya kadang-kadang juga senyum gitu kan. Teman-teman provider yang atau muasasah yang diberi kepercayaan oleh pemerintah Saudi Arabia awal-awalnya memberlakukan harga yang cukup tinggi. Namun karena tidak ada atau kurang peminatnya, makanya hari ini di luaran banyak yang menjual paketnya sekitar 14.000 lebih. Paketnya nih dari paket 30 jutaan nih ya. Nah, kenapa? Karena memang ini pertarungan buat muasasah. Barang siapa yang bisa menjual banyak untuk awal-awal ini, maka muasasah ini akan dipercaya untuk diberikan kuota visa yang setelah tanggal ini. Jadi kalau misalkan dia penuh,
Nah, itu diberi kepercayaan oleh Kementerian Haji untuk mengelola kuota yang kurang lebih itu untuk Indonesia sekitar 1.000, untuk luar negeri itu 10.000 lah per hari, per hari. Nah, karena kuota sampai kemarin itu 170 kuota tidak terpenuhi, maka muasasah malam-malam dengan penuh mungkin apa namanya ya, yang penting laku lah, terisi gitu. Nah, mereka itu menurunkan harga dari mulai turun 25 juta, tidak ada yang respon, atau kurang respon 20 juta, dan hari ini 14 juta sekian. Termasuk Pak Adan ini mau berangkat ya, baru dikasih tahu tadi, ya langsung berangkat lah. Pak Rizka kalau mau berangkat, ya silakan tinggal datang ke Jakarta. Bayarannya mudah, bayarnya nanti Senin, boleh. Nah, tujuan teman-teman berangkat dengan kondisi sekarang itu mau melihat atau survei sejauh mana aturan-aturan ini dilakukan. Jadi pemerintah menurut pendapat saya ini aturannya akan terus berubah-ubah sampai dengan nanti bulan Januari lah, untuk Januari, karena memang ini sekarang ini uji coba lah, bagi uji coba persiapan Januari, kan? Nah, lanjut. Nah, usia. Nah, ini yang memberikan kendala. Usia yang boleh itu di antara 18 sampai 50 tahun. Bagaimana kalau usia saya 18, ya bolehlah. Bagaimana kalau usia saya 50, ya bolehlah. Gitu kan. Kalau lebih tidak boleh, kalau kurang juga tidak boleh. Ya. Nah, bagaimana kalau saya usianya 52? Ya, berarti nunggu aturan ini dirubah. Kapan aturan ini dirubah? Ya tergantung ya dampak daripada COVID. Kalau COVID-nya mereda, nah aturan ini akan segera dicabut secepatnya. Tapi kalau COVID-nya bertambah, bisa jadi aturan ini juga diperpanjang. Bahkan mungkin bisa aturan ini atau umroh ini dicabut, jadi tidak ada umroh gitu, ditutup lagi gitu. Ini tergantung bagaimana COVID dampak COVID yang terjadi di Saudi Arabia. Nah, proses untuk pengajuan masuk kita ke masjid itu kita diberikan model oleh pemerintah Saudi Arabia melalui muasasah itu kuota. Jadi sudah bisa dipastikan sekarang ini jika seandainya kita mendapatkan visa, kita akan diberikan 1 kali umroh dan beberapa kali sholat di Masjidil Haram. Dan 1 kali kita ke Nabawi dan sholat di Masjid Nabawi. Nah, cuma persoalannya, visa ini tidak bisa kita mengajukan visa atau melalui muasasah itu di bawah 50 fax. Jadi kalau kurang dari 50 fax, nah ini tidak diizinkan untuk saat ini. Tapi nggak tahu kalau misalkan ada perubahan aturan, bisa jadilah kira-kira gitu. Sementara ini jadi kita mengajukan apply visa, nah nanti pihak muasasah yang mengatur itu semua dan memasukkan sistem ke Eterna atau Tawakalna. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Adnan, Eterna itu Kementerian Haji, Tawakalna itu Kementerian Kesehatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu juga kita ketahui, nah sama di Saudi juga antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Agama atau Kementerian di sana itu Kementerian Haji dan Umroh itu kadang-kadang tidak matching lah, koordinasinya kurang. Jadi sehingga sering kali terjadi informasi yang berbeda. Nah, itu untuk masalah yang menyangkut dengan batasan usia. Jadi batasan usia insya Allah kalau nanti bulan Januari sih saya punya keyakinan usianya akan berubah. Ya, sesuai. Kalau pemerintah Indonesia itu membuat aturan itu 1865, artinya di atas 18 tahun, di bawah 65 tahun.
Tetapi ini pemerintah Indonesia dalam peraturannya pasti akan mengacu kepada peraturan di Saudi Arabia. Ya, termasuk batas. Nah, sekarang Pak Kemenak itu lagi menyusun batas harga referensi. Nah, kemarin mereka bicara batas harga referensi saya usulkan ya minimal 30 juta. Tapi sekarang dengan adanya harga turun begini-begini jadi repot juga kan gitu. Nah, harga turun sekarang itu perlu juga diketahui kenapa bisa turun karena tadi kuotanya tidak laku gitu kan. Nah, yang dibebaskan ini itu hotel, makan itu bebas, transportasi bebas. Jadi kita hanya beli penerbangan sama visa, gitu kan, dan swab lah itu kan. Itu semua mereka bebasin. Jadi harganya bisa jadi 14 jutaan lah, karena penerbangan itu sekarang berkisar kalau ada kenaikan mungkin sekitar 13 sampai 12,5 lah, gitu kan, ke penerbangan. Jadi 50. Jadi kita yang ngurus, nanti sudah begitu visa keluar, muasasa itu ngeblok untuk 50. Nah, nanti tinggal kita mengikuti apa yang disiapkan oleh muasasa. Untuk bus angkutan di Saudi itu sekarang itu maksimal kapasitasnya 40%. Jadi kalau biasa 50, mungkin sekarang sekitar 20-an lah, 20 jamaah setiap bis. Nah, setiap bis ini harus juga diwajibkan didampingi oleh guide lokal. Jadi guide lokal yang warga negara Saudi Arabia. Bagaimana teman-teman kita mutawif? Nah, sampai kemarin saya usulkan ke muasasa itu ya, Umar Miski lah, saya kenalnya dengan Umar Miski, itu agar mutawif kita itu tolong sama beliau dijadikan karyawan. Mudah-mudahan bisa jadi nanti kita punya mutawif itu orang Indonesia. Nah, dan sekarang mutawifnya harus orang Arab, gitu kan? Itu mengenai bis ya. Nah, bisnya itu satu bis 20 orang, satu guide gitu kan, yang biasa kita di luar COVID itu bisa diisi dari 50 bis lah gitu. Nah, mengenai PCR. PCR itu ada 2 peraturan yang harus kita penuhi. Pertama, peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dan ada peraturan yang diberlakukan pemerintah Saudi Arabia. Peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah Saudi Arabia, barang siapa yang akan masuk ke wilayah kerajaan Saudi Arabia, maka wajib untuk melakukan PCR. Makanya teman-teman yang besok akan berangkat hari ini di PCR. Nah besok hasilnya akan diterima dan insya Allah siang atau kalau tidak ada halangan siangnya sudah terbang. Tapi kalau masih sampai tadi masih kurang dari 170, mungkin pesawatnya masih delay karena itu pesawatnya juga charter, semi charter lah pesawatnya, blok pesawatnya. Nah, PCR. Nah, ada peraturan yang diberlakukan pemerintah Indonesia. Nah, ini yang sampai saat ini masih perlu ditanyakan lagi kepada ya paling tidak Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Pelabuhan atau juga minta informasi ke Kemenag. Nah, menurut informasi pemerintah Indonesia itu memberlakukan PCR-nya 7 hari. Makanya ada kemungkinan teman-teman yang berangkat sekarang besok berangkat, begitu pulang karena lewat dari 7 hari, mereka harus di PCR lagi. Nah, PCR-nya pilihan. Boleh di PCR di Jeddah, di Saudi saat mau pulang, atau PCR di Jakarta saat keluar. Jadi nanti kalau ini diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, karena WHO mengatakan ini masa berlaku PCR itu 14 hari, tapi Indonesia memberlakukan 7 hari. Ini yang menurut saya belum tuntas lah.
Ya, belum tuntas nih yang PCR 7 hari ini. Tapi kalau toh harus 7 hari, kita harus sudah siap nanti pulangnya di PCR. Kenapa tidak di PCR di Saudi? Karena kalau di PCR dari Saudi harganya cukup tinggi, sekitar 500 sampai 600 real, 2 juta sampai lebih lah. Dan kalau terjadi, nah ini yang repotnya, kalau terjadi misalkan maaf ada yang terindikasi positif, maka dikarantinanya di Saudi. Tapi kalau di Indonesia begitu terjadi ya, pulang ada yang positif, maka akan dikarantina di Indonesia. Tempatnya di mana? Nah ini juga menjadi bahan bahan yang harus kita pastikan. Apakah kita nanti di karantinanya di Pondok Gede atau di Bekasi di asrama haji atau di hotel atau mungkin bisa ke Wisma Atlet, tergantung ada kesiapannya. Jadi nanti jamaah pulang itu bersama-sama berombongan keluar dari imigrasi itu langsung dibawa naik sama bis dan langsung diinapkan di hotel untuk pelaksanaan swab. Nah, kalau yang negatif itu mereka bisa langsung pulang. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah hotel di sana juga sekarang itu belum bebas. Ya, hotel-hotel yang sudah masuk ke sistem itulah hotel halal yang bisa kita pakai. Ya. Yang jelas setiap hotel itu sekarang diatur tidak boleh lebih dari 2 orang sekamar, gitu kan? Jadi hotelnya itu yang bintang 5 lah, hotel-hotel yang bintang 5 itu rata-rata sudah menggunakan protokoler kesehatan yang ketat. Jadi hotel-hotel. Nah Bapak Ibu sekalian, yang mungkin mempengaruhi juga kepada harga untuk kedepannya, yaitu adanya kenaikan pajak. Ya. Pajak dulu cuma 10%, pajak hotel. Sekarang ini pajak itu dengan pajak kedatangan itu 30%. Makanya otomatis pisahnya juga mahal. Sekarang pisahnya lebih dari 200 harga pisah yang sekarang berlaku, gitu kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menjaga keamanan, keselamatan, kenyamanan jamaah, itu wajib kalian dilengkapi dengan membayar asuransi yang bisa mengcover resiko COVID. Jadi sekarang asuransi di Arab itu tidak mengcover resiko COVID. Ya, kalau terjadi, ini masih rancu lah. Katanya sih udah pokoknya selama di Arab kalau apa-apa ditanggung. Tapi untuk keluarganya tidak gitu kan. Tapi yang ditanggung itu yang kena COVID saja. Tapi kalau Bapak Ibu menyiapkan mengcover asuransi dengan asuransi COVID, nah insya Allah sebelum berangkat Bapak akan mendapatkan perlindungan, gitu kan? Nah begitu pulang juga 3 hari setelah pulang juga mendapatkan perlindungan. Jadi biaya-biaya itu akan ditanggung oleh asuransi lah. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang tidak kalah jadi harus perhatian, Bapak-bapak nanti yang sekarang nih, yang besok berangkat ataupun yang nanti sampai Desember, begitu datang nah, ke Saudi Arabia harus dikarantina 3 hari tanpa boleh keluar kamar hotel. Walaupun adalah yang mengingatkan, nanti Pak Roni itu kasih tahu, ada yang mengingatkan katanya ya untuk sekedar jalan-jalan bolehlah. Ya, saya pikir kalau jalan-jalan boleh ya ke masjid juga boleh. Untuk sekadar sholat percuma karantina. Jadi karantina itu akan dilakukan di hotel di mana kita membeli hotel selama 3 hari dan itu tidak boleh keluar kamar. Pengawasannya dilakukan oleh muasasah pengawasannya. Ya mungkin sekali-sekali ada askar polisi dari Kementerian Kesehatan yang menjaga atau mengawasi kita gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang perlu saya informasikan bahwa ya
kita dalam musim COVID ini insya Allah jangan khawatir kepada yang usia-usia di atas 50, karena ini menurut informasi hanya dalam kondisi itu sekarang ini percobaan. Ya. Ini percobaan. Nah, sebetulnya resminya kita itu nanti Januari, tetapi kemarin pertimbangan katanya sih yang saya dengar ada instruksi dari kerajaan bahwa umroh harus segera dicoba, kan maka Menteri Haji dan Umroh berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan itu mempersiapkan keberangkatan umroh di luar Saudi dengan kuota 10.000. Mudah-mudahan kita berdoa agar semua diberikan kelancaran Bapak Ibu sekalian. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti kalau ada yang bertanya-tanya silakanlah. Ya, jadi pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama sudah tahu bahwa dibuka umroh itu 1 November. Namun, nah yang perlu dijadikan catatan kita, mereka belum mendapatkan secara resmi apakah ini akan diperbolehkan untuk dijual kepada masyarakat umum atau ini hanya tes percobaan untuk para penyelenggara umroh, gitu kan, untuk yang tanggal 1. Jadi yang tanggal 1 sampai dengan informasinya nih, yang tanggal 1 sampai tanggal 5 harus dikarantina di Mekah. Tapi insya Allah katanya kalau nanti setelah tanggal 5 itu bisa dikarantina di Madinah. Tapi perlu diingat, penerbangan sampai dengan tanggal 21 ada kemungkinan terus ke Jeddah. Saya mendapatkan informasi dari Saudi Airlines, dia akan mulai menerbangkan pesawat 4 kali seminggu itu setelah tanggal 21. Ya. Jadi tanggal 22 hari Minggu itu ada 4 penerbangan, 2 ke Madinah, 2 ke Mekah. Tapi wallahu alam apakah ini bisa jadi atau tidak tergantung situasi dan bagaimana animo daripada masyarakat untuk berangkat dalam kondisi pandemi. Itu saja Pak Adnan yang bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sapa semua ya, baik PPIU maupun teman-teman calon jamaah. Ya, bismillah lah kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza Pak Haji Wawan Misbah, Pak Ketua SKS Batu Jabar, guru kami semua yang sudah bersedia berbagi. Teman-teman yang berbahagia, nanti untuk materi, silakan ya, nanti untuk materi kita akan share. Kalau teman-teman cek di kolom chat, itu ada klik WA, nah tolong klik di situ, isi emailnya, nanti insya Allah rekaman, kemudian materi-materi yang langsung pada petang kali ini akan kami share langsung ke email teman-teman sekalian. Sekali lagi, jazakumullah khair, Pak Ketua. Jangan dulu beranjak, Pak Ketua. Sekarang tadi kita udah bicara dari isi regulasi ya, menarik sekali. Berarti ada banyak hal yang berubah ketika kita bicara tentang umroh kala pandemi seperti sekarang, yaitu dari sisi protokolnya pasti berubah. Yang kalau kita cek ya, grup yang misalkan berangkat itu programnya, kalau biasa kita teman-teman yang sudah pernah umroh ataupun travel biasa kan bikin program 9 hari, 12 hari. 9 hari itu 4 malam di Mekah, 3 malam di Madinah. Nah dengan sekarang itu pilihan programnya ada 10 atau 12. 10-12 ini bukan kemudian lebih lama di Mekah Madinah seperti dulu. Kan kalau Madinah biasanya bikin dengan Madinah dengan program 12 bikin 6 malam di Mekah. Nah, dengan hari dan di pekan pertama ini karantinanya hanya ada di Mekah, otomatis di Mekah ini programnya untuk yang program 10 hari, Mekahnya 6 malam. Kemudian untuk di Madinah itu 2 malam. Nah, itu gambaran dinamika yang terjadi. Kemudian nanti ada PCR. Jadi perubahan ini sangat dinamis Bapak Ibu sekalian. Itu yang kita amati ya sebagai teman-teman travel
dan juga di bawah arahan dari Pak Ketua Pak Haji Wawan. Nah, untuk kita dapat gambaran bagaimana kondisi umroh kala pandemi. Nah, ini pemateri berikutnya menarik nih, karena langsung dari yang pengalaman. Jadi beliau ini sudah tinggal di Saudi sejak tahun berapa Kang Lanangnya? 2013 kalau saya tidak salah ingat, atau mungkin lebih awal. Ingat saya 2013, karena waktu itu saya pulang, beliau gantian ke sana. Jadi 2013 hingga hari ini beliau tinggal di sana. Kalau bahasa beliau mah tinggal di sana ternak teri, antar anak antar istri, karena beliau ini tinggalnya di komplek kampus Kaus itu di Suwal. Jadi kalau nanti teman-teman kayak Pak Ketua dan teman-teman travel yang lain kalau pas umroh, kita harus sempatkan mampir ke Kaus. Kaus tuh kayak MIT-nya lah kalau di Amerika. Jadi kampus teknologi yang dibangun oleh King Abdullah, Allah yarham, itu Kaus. Jadi beliau tinggal di sana. Beliau bukan untuk S3 atau postdoc, tapi beliau menemani istri yang sedang kemarin pas daftar itu PhD, sekarang sudah postdoc. Nah, saya persilahkan kepada Kang Nanang untuk berbagi pengalaman di forum yang berbahagia kali ini, yang insya Allah manfaat buat semuanya, buat kita yang di Indonesia, insya Allah manfaat, karena sebuah pengalaman baru buat kita semua bagaimana umroh kala pandemi ini dilaksanakan. Nah, tidak perlu berpanjang kalam, silakan kepada Kang Nanang untuk sharing pengalaman, dan kalau ada foto-foto yang ingin ditampilkan, dengan sangat senang kami untuk menantikannya. Terima Kang Nanang, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan salam hormat pada Bapak Ibu, ya, pengurus travel termasuk jamaah umroh, insya Allah. Salam hormat juga Pak Ketua. Tadi terima kasih sudah menyampaikan informasi di awal. Kang Adan, ini cerita Kang Adan kayaknya terlalu dilebihkan, Kang Adan. Saya cuma ini aja ya, tinggal di Saudi Arabia. Sehari-hari bekerja di King Abdullah University of Science and Technology. Alhamdulillah, seperti tadi disebutkan, mungkin apa yang akan saya sampaikan pas pelaksanaan ibadah umroh untuk Bapak dan Ibu nanti akan ada sedikit perbedaan, karena kalau saya melaksanakan umroh sebagai personal ya, kalau nanti Bapak Ibu sebagai rombongan jamaah umroh gitu ya, akan sedikit berbeda tentu saja. Pertama, ini terkait dengan umroh ini, yang pertama kan setelah ditutup bulan Februari awal tahun ini, kemudian dibuka lagi tanggal 4 Oktober kemarin, pemerintah menyebutkan ada 3 tahap ya. Tahap pertama itu hanya 6.000 jamaah, kemudian tahap kedua sekitar 10.000 sampai 15.000, kemudian tahap ketiga ini sekitar 20.000 totalnya, di mana 10.000-nya untuk jamaah dari luar negeri. Nah, untuk kami yang tinggal di Arab Saudi, kami harus booking, kami harus mendaftar melalui aplikasi, namanya Itmarna aplikasinya, mendaftar melalui aplikasi untuk mendapatkan spot untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, aplikasi Itmarna ini tidak berdiri sendiri, dia ada aplikasi lain bernama Tawakalna yang di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi tugasnya aplikasi Tawakalna itu untuk memastikan bahwa kita itu tidak sedang positif COVID, ataupun tidak merupakan bagian dari kontak tracing dari orang yang positif COVID. Jadi kan setiap orang yang positif akan masuk ke database Kementerian Kesehatan, termasuk orang yang merupakan bagian dari kontak tracing atau yang pernah berkontak dengan orang yang positif, itu juga ada datanya di Kementerian Kesehatan. Nah, si aplikasi Tawakalna ini akan memberikan clearance kalau misalnya kita ini bebas COVID kepada aplikasi Itmarna sehingga kita bisa booking. Seperti apa sih tampilan dari aplikasi Itmarna? Mungkin saya coba share beberapa foto aja ya, bukan materi ini, beberapa foto. Ini tampilan dari aplikasi Itmarna setelah kita berhasil booking untuk
slot umroh maupun sholat ya. Di sini saya tunjukkan slot booking yang sudah lewat karena saya melaksanakan umroh tanggal 27, kemudian tanggal 28 ya, 28 Oktober dan tanggal 27 Oktober untuk sholat. Nah, kalau misalnya dipilih salah satu aplikasi di booking slot bookingnya diperjelas, itu akan jadi tampilan seperti ini termasuk QR code, menampilkan QR code. Nah, nanti pas kita masuk ke Haram, QR code ini akan di-scan oleh petugas di Haram yang menunjukkan bahwa kita memiliki izin atau tidak memiliki izin untuk melaksanakan umroh. Itu yang pertama ya, aktivitas booking. Yang kedua, setelah kita mendapatkan konfirmasi booking, kami merencanakan berangkat ke Masjidil Haram. Waktu itu tanggal 27 dan tanggal 28. Qadarullah kami dapat sudah ada hotel yang bisa kita booking ya untuk tinggal, karena saya sama istri termasuk 2 orang anak. Nah, seperti tadi disebutkan oleh Pak Wawan, hotelnya tidak semua hotel yang kita bisa booking, kebanyakan hotel-hotel besar, bintang 5 yang kita bisa booking. Waktu itu kami booking salah satu hotel di Jabal Omar, jadi posisinya relatif dekat dengan Masjidil Haram ya. Tinggal belakang Tauhid, di Wadul Tauhid sudah dapat hotel di sana. Kami berangkat ke hotel. Nah, untuk masuknya sendiri ke masjid itu ada 4 gate ya, 4 pintu yang kalau di aplikasi Itmarna sudah disebutkan di sana gate-nya. Kalau untuk booking yang saya ini, saya dapat gate-nya di Ajiat Gate. Di Ajiat Gate itu lokasinya persis di depan, persis di seberang Makarim Ajiat. Kalau Bapak Ibu yang pernah berangkat sebelumnya, atau pasti ini dari para pengurus travel sudah sangat familiar, itu gate Ajiat itu di seberangnya Makarim Ajiat, yang ada tempat parkir bus ya. Saya mute dulu. Ya, oke. Ini tampilan dari gate Ajiat. Ini berada di seberang Makarim Ajiat itu kan ada pemadam kebakaran, di sampingnya lagi ada tempat kosong sebelum parkiran bus. Pemerintah memasang booth seperti ini. Nah, ini disebutnya gate nomor 2, Ajiat Center. Jadi ketika nanti kita masuk ke gate ini, nanti ada petugas yang bertanya apakah tentang permit yang kita punya, ini permitnya untuk sholat atau permitnya untuk umroh. Nanti pas masuk berbeda jalur untuk yang untuk mau sholat dan yang mau umroh. Ini masih gate Ajiat malam-malam. Jadi setelah kita memasuki gate, nanti akan dipersilahkan kembali lagi ke jalanan. Ini di sampingnya banget Makarim Ajiat. Dipersilahkan ke jalanan, kemudian melalui pembatas jalan itu dipisahkan antara orang yang akan melaksanakan umroh maupun melaksanakan sholat. Nah, kira-kira ini tampilan. Ini jalur untuk yang umroh, dengan jalur untuk yang sholat itu dibedakan sekarang. Betul. Ini untuk jalur yang umroh dan yang sholat. Yang umroh dibatasi pakai benteng. Ya. Nah, ini yang umroh ini. Biasanya ini. Betul. Ramai sekali, sekarang sepi. Alhamdulillah udah mulai dibuka. Ya, jadi ketika kemudian besar toko-toko juga tutup. Oke, jadi ketika kami melewati ini ada haru di dada ya. Di satu sisi haru karena tempatnya sepi gitu ya, begitu relatif mudah untuk melaksanakan umroh akan di bagi yang di sini, akan tetapi karena sepi gitu ya, sedikit sekali orang yang bisa melaksanakan umroh di kondisi seperti sekarang. Padahal biasanya kan jalur ini sangat ramai, baik orang yang menuju ke masjid maupun orang yang kembali dari masjid. Ini yang dari Ajiat Gate, setiap jamaah umroh itu sudah ada jalurnya di jalanan. Sudah ditempel tanda, jadi jamaah tinggal mengikuti aja tanda, masuk melalui samping dari King Abdul Aziz Gate, pintu King Abdul Aziz ya, yang sebelah kanan. Langsung masuk ke daerah Mata. Ini satu pintu yang kebetulan ini dilewati oleh kawan kami di sini yang di Kaus, yang masuk di fase 1 ya, yang berangkat umroh di fase 1. Jadi posisinya waktu itu di fase 1 hanya untuk umroh saja masjid dibuka.
belum ada izin untuk sholat waktu itu. Jadi benar-benar yang datang diperiksa permitnya, kemudian di-scan, kemudian baru boleh masuk melalui jalur ini. Jalur yang kedua ini dari Subaiha. Nah, ini Subaiha ini, coba saya ini, Subaiha ini dari sampingnya Darut Tauhid. Jadi Darut Tauhid ada pemadam kebakaran lagi, nah di sampingnya dibuat yang sama, ya gate Subaiha. Nah, orang yang masuk ke Halo Kang, tes. Cek Kang Anang. Tes Kang Nanang. Gangguan sinyal kayaknya. Sebentar. Assalamualaikum Kang Nanang. Pembicara ke mute. Sebentar. Kang Iking punten Kang Anang ke mute Kang Iking. Kalau yang Subaiha ini sudah langsung pelataran Masjid Haram. Sama seperti Kang Anang tadi. punten, tadi Ya. ke mute Kang. Tadi ke mute, jadi suara Kang Anang sebelumnya nggak terdengar Kang Anang. Mohon maaf Kang Anang. Oke. Boleh Siap. diulang. Tadi suara termute. Siap. Jadi yang ini masuk ke King Fahad Gate, ke pintu King Fahad dari gerbang Subaiha namanya mereka menyebutnya. Subaiha ini berbeda dengan yang Ajiat tadi. Kalau Ajiat setelah gate, setelah booth tadi masih ada jalan raya. Kalau ini langsung setelah gate pelataran Masjidil Haram. Ada kira-kira ini ada video malam-malam kita jalan dari Subaiha. Kondisinya sepi karena waktu itu hanya 10.000 orang ya yang diizinkan dan dibagi ke dalam 8 slot waktu. Nah, setiap orang mendapatkan jatah waktu 3 jam. Ini masuk melalui pintu King Fahad. Nah, setelah masuk dari King Fahad, nanti orang tinggal masuk ke dalam masjid, lurus, kemudian ke bagian mata, ke bawah. Oke. Selanjutnya kondisi mataf. Nah, ini kondisi mataf di hari-hari sekarang. Ini di waktu sholat, kalau Bapak Ibu lihat di mataf ini, saya ambil gambarnya langsung dari Haramain aja. Ini bagian tengah biasanya dikosongkan, ada petugas, kalau Bapak Ibu lihat itu ada jalur untuk umroh ya, garis-garis melingkar itu jalur untuk umroh. Nah, biasanya ada petugas di sekitar Masjidil Haram yang memerintahkan jamaah untuk senantiasa berada di jalurnya masing-masing, ya. Berada di jalurnya masing-masing, menjaga jarak, mengikuti aturan dari pemerintah. Khusus untuk Ka'bahnya sendiri itu ditutup melalui pembatas ini karena salah satu hal yang membuat orang berkerumun atau bergerombol itu kan Hajar Aswad gitu ya. Jadi akses ke Hajar Aswadnya pun sekalian ditutup. Sehingga dengan adanya akses ini kalau saya lihat tidak pernah lagi ada orang berkerumun di pojokan di rukun Hajar Aswad itu ya, di tiangnya Hajar Aswad. Kalau biasanya kan kalau Hajar Aswad dibuka, orang selalu berusaha mencium, mendekati, dan seterusnya. Dengan adanya penutupan seperti ini, orang mengalir saja, dan setiap orang ketika memulai aktivitas tawaf, hanya mengangkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian jalan, dan seterusnya.
Nah, khusus untuk bagian yang sebelah kanan ini, dibiarkan terbuka karena posisi imam itu ada di belakang, ada di ada di belakang jamaah ya. Bentar, saya lihat ini nggak ada. Oke. Saya cari. Oke. Kemudian yang di belakang ini yang hitam, di belakang itu untuk jemaah perempuan, kemudian jemaah laki-laki di depannya. Ini untuk daerah Mataf, waktu ini, gambar ini diambil tanggal 27 waktu sholat Isya ya. Ini jamaah yang mempunyai izin untuk sholat. Jadi kalau yang tadi ini di bawah ini, semua jamaah yang mempunyai izin untuk melaksanakan umroh saja. Nah, kalau yang mendapatkan izin untuk sholat, itu posisinya di atas, di tempat yang berbeda. Jadi tidak bercampur. Dan untuk pelaksanaan umroh pun, jalur masuk dan jalur keluar itu berbeda. Jadi masuknya untuk yang Ajia tadi, dari samping King Abdul Aziz Gate, kemudian nanti keluarnya di samping Safa. Nanti di samping Safa itu dibuka pintu, keluar melalui pinggir istana. Kalau yang untuk dari Ajiyad pun sama, jadi masuk yang dari Subaiha pun sama, masuknya dari pintu King Fahad, masuk ke dalam Mataf, setelah tawaf, kemudian sa'i, setelah itu keluarnya dari samping Gunung Safa ya, ke sana. Ini yang dapat izin sholat. Nah, ini yang tadi yang melaksanakan umroh. Nah, untuk sholat, saya sendiri mempersiapkan waktu itu bahwa dari rumah sajadah ya. Jadi ketika waktunya sholat, saya gelar sajadah. Gitu. Namun nampaknya sajadah itu tidak terlalu strict. Setiap orang tidak diharuskan sekali untuk membawa sajadah. Akan tetapi saya lihat hampir di seluruh area Masjidil Haram itu belum dipasang karpet. Jadi kalau tidak membawa alas sujud, itu langsung sujud di lantainya Masjidil Haram. Saya sendiri membawa sajadah, jadi begitu pelaksanaan sholat, kebagian waktu itu sholat maghrib di sini di depan Ka'bah, pakai sajadah. Selanjutnya, sebentar, ada nih yang sholat maghrib. Nah, kalau saya sholat isya, kebetulan qadarullah sedang di sa'i. Nah, kalau waktu maghribnya sendiri, nah kebagian di posisi ini. Jadi, tidak banyak orang, kalau dari posisi kami yang melaksanakan umroh, tidak banyak orang, posisi masing-masing juga diberi jarak antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lainnya, diberi jarak, dan relatif dekat dengan dengan Hajar Aswad ya. Nah ini kondisi Makom Ibrahim, sama, Makom Ibrahim pun ditutup ya, dibatasi, sehingga orang tidak ada ikhtiar untuk menyentuh gitu. Kan biasanya dengan menyentuh itulah yang dikhawatirkan terjadinya perpindahan virus. Nah, ini posisi dari belakang. Jadi kalau sedikit mundur ke tempat untuk sholat di posisi belakang Makom Ibrahim bisa kelihatan sekali kalau jamaah saat itu tidak terlalu banyak. Sangat sedikit dibandingkan kapasitasnya. Oke. Selanjutnya itu untuk tawaf ya. Kemudian untuk sa'i, nah ini jalur dari Mataf tadi ke tempat sa'i yang menanjak ke atas. Bapak Ibu bisa lihat di sini setiap sudah dibuatkan jalur untuk orang mengikuti jalur itu. Cuman memang mungkin di sini kalau dilihat dari gambar tidak terlalu strict ya. Mungkin kemungkinan ini grup ya, orang yang sedang berjalan di sini grup sehingga berangkat bareng-bareng. Ini juga entry untuk sa'i masuk. Kemudian ini jalur sa'i yang sebelah kanan. Biasanya jalur sa'i yang ini untuk sa'i nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7 gitu ya. Kemudian ini gunung Bukit Safanya sendiri. Nah, yang tadi saya sampaikan jalur keluar setelah umroh itu yang di samping Safa ini yang ke sebelah kiri. Jadi sebelah kiri ini dibuka untuk orang keluar setelah menunaikan umroh. Nanti yang masuknya dari King Fahad, setelah keluar dari sini menyusuri jalur sampingnya istana, kemudian ke depan Abraj Tower, kemudian kembali ke tempatnya masing-masing. Oke. Terus untuk yang umroh, untuk yang sa'i ini ada yang berbeda sekarang. Saya kira pemerintah Saudi sangat
detail, memperhatikan mana-mana saja yang bisa menjadi potensi penyebaran virus. Salah satunya adalah kursi roda. Ya. Kalau dulu kan ada kursi roda yang didorong oleh orang gitu ya. Kalau sekarang kursi roda yang didorong oleh orang itu dihilangkan, ditiadakan, diganti oleh skuter lah ya, skuter. Jadi orang itu mengoperasikan sendiri skuternya. Jadi nggak perlu didorong oleh pendamping yang di sana, yang kursi roda sebelumnya. Di sebelah kirinya itu ada counter, sebelah kiri ini ada counter, di mana orang bisa pesan untuk skuter ini, dan pembayarannya pun nggak nerima cash gitu, pembayarannya pakai kartu kredit atau pakai Madacard, kalau di sini debit card ya. Wallahu alam nanti mungkin untuk pengelolaan umroh bersama rombongan seperti apa nanti teknisnya, saya kira kursi roda pakai ini bisa dicari tahu lebih lanjut ya. Jadi kursi roda yang biasanya didorong sekarang diganti sama skuter ini. Skuter ini. Jadi setiap selesai, satu orang selesai menggunakan skuter, nanti ada tim pembersihnya dibersihin, didisinfektan. Setir sendiri. Itu skuter tuh. Ya, ini skuter ini bisa berdua ya, bisa dua orang yang duduk di sini. Jadi satu ngoperasiin, satu ini. Cuman biasanya bukan oleh orang yang biasa mendorong kursi roda ya. Ini bisa dioperasikan langsung oleh yang bersangkutan. Itu yang menarik, yang baru di daerah Sa'i. Kemudian Zam-Zam ya, untuk distribusi Zam-Zam itu ada counter khusus biasanya. Zam-Zam yang menggunakan dispenser itu tidak ada lagi. Sementara ini ditiadakan. Jadi Zam-Zam itu ada 3 opsi ya untuk Zam-Zam. Pertama, pengurus masjid ini mendistribusikan air Zam-Zam dalam kemasan botol, saya kira ini 300 ml. Setiap jamaah bisa mendapatkannya. Nanti ada counternya juga, yang kalau melihat counter dengan Zam-Zam seperti ini, Ibu Bapak bisa minta, nanti mereka akan menyampaikan gratis. Yang kedua, ada petugas yang membawa Zam-Zam pakai tangki ya di belakang, di punggung ya. Nah, nanti mereka memberikan air di mana saja jamaah berada melalui gelas plastik ya, melalui cangkir plastik. Nanti cangkirnya tinggal dibuang lagi. Nah, itu biasanya didistribusikan di tempat sholat. Kalau untuk yang umroh biasanya ini. Tapi khusus di daerah Sa'i, pancuran Zam-Zam ini sudah dibuka, sudah dioperasikan. Akan tetapi pancuran Zam-Zamnya nggak semuanya ngalir airnya. Jadi dikasih jarak ya, satu ngalir, satu enggak, satu ngalir, satu enggak, satu ngalir, satu enggak. Dan saya lihat karena memang jamaah yang melaksanakan umroh juga tidak banyak, yang melaksanakan sa'i juga tidak banyak, jadi relatively masih sepi ya untuk Zam-Zam. Kemudian sa'i sudah, terus kursi roda sudah ya, terus silakan kalau misalnya ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu, terkait dengan pelaksanaan. Mana? Ya, pintu 3, pintu 4, pintu 3, pintu 4. Pintu 3, pintu 4 ini kami kebetulan nggak mencoba, Pak, tapi kemungkinan yang dari arah belakang umroh ya, dari belakang sa'i, sebentar, Itmar. Nah, jadi di aplikasi ini, coba saya lihat dulu, kalau mau umroh, wah ini posisi umrohnya penuh sampai bulan Desember ya, tidak ada slot sama sekali. Saya kurang tahu Pak untuk posisi yang ketiga dan yang keempat, tapi kemungkinan yang ketiga itu posisinya di belakang sa'i, dari arah belakang, dari arah parkiran bus yang belakang sa'i. Yang keempat kemungkinan dari arah bawah, dari arah King Abdullah atau Umroh Gate. Kan ada Umroh Gate yang dari arah bawah itu Pak, parkiran bus. Nah, kemungkinan dari situ. Tapi kami sendiri tidak ada yang mencoba di antara kami yang ada di KAUS yang sudah berangkat umroh, karena kebanyakan kami memilih menginapnya apakah di daerah Ajad ataupun di daerah Jabal Omar gitu. Cukup. Itu cukup. Oke. Siap. Ada pertanyaan yang lain, silakan. Ya, Kang Anang, punten.
Kalau untuk tahallul, Kang, apakah masih boleh kita di tempat biasa yang di Marwah potong Ya. sendiri di situ, ataukah seperti apa? Dan kemudian kalau pilihan buat kita mau mentahlik itu barbershopnya seperti apa di sekitaran Masjidil Haram? Oke. Jadi untuk tahallul di sekitaran Marwah itu sangat tidak boleh gitu ya. Tidak, pertama biasanya kalau di musim umroh yang ramai kan, pertama ada tempat sampah gitu. Yang kedua ada juga orang yang menawarkan jasa dengan bawa gunting dan semacamnya. Atau yang ketiga kita menggunting sendiri rambut kita gitu ya. Nah kalau sekarang itu tidak ada dan banyak petugas di daerah situ. Tidak boleh untuk memotong rambut di sekitaran situ. Termasuk tidak ada juga orang yang datang untuk memberi jasa potong rambut. Nah, saya sendiri setelah selesai umroh, saya keluar dari samping Safa itu, Bukit Safa, menyusuri pinggirnya istana, di bawah Abraj Tower itu yang biasa, itu masih ada tukang cukur, Kang Adan. Nah, jadi kita langsung datang ke sana, minta dicukur, dipotong rambut. Nah, bedanya tukang cukur zaman sekarang itu sudah pakai APD lah kalau di Indonesia ya, alat pelindung diri. Jadi pakai APD, pakai masker, kemudian pakai pelindung muka. Kita juga harus pakai masker. Nah, kemudian baru dipotong rambut. Nah, terus lagi yang tadi belum sempat saya sebut itu kontrol keamanan lah gitu ya untuk pendeteksian orang yang positif atau punya temperatur tinggi itu hampir di setiap tempat. Jadi ada kamera hampir di setiap pintu untuk mendeteksi kalau orang ini temperaturnya tinggi atau temperaturnya normal. Kemudian juga banyak sekali disinfektan di setiap lokasi. Jadi otomatis jadi kita tinggal taruh tangan kita, keluar disinfektannya, kemudian kita hand sanitizer lah hampir di setiap tempat. Di setiap pintu masuk, di tempat sa'i dan seterusnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh, atau di sini ya? Oke, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Bentar, saya cek di chat, coba kalau ada, Kang. Tapi ini momennya kita masih terbuka ya, jadi kalau Bapak Ibu, maka kalau ada yang ingin bertanya, dari dua pemateri kita, dari Pak Wawan tentang, beliau kan tadi berbicara banyak tentang regulasi, nah kemudian Kang Nanang lebih sharing pengalaman, yang jelas suasananya dan pelaksanaannya berbeda sekali dengan kondisi sebelum pandemi. Jadi boleh silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya, saya coba cek di chat. Tapi kalau ada yang mau bertanya langsung dipersilahkan. Ini langsung kita chat, langsung kita nanya ke Kang Nanang yang lagi tinggalnya di Tual nih ya, di Saudi nih ya. Di Saudi sekarang berarti jam 12.34 Kang ya, jam 1 ya, ya waktu duhur. Masya Allah. Waktu zuhur. Oke, Masya Allah. Terus mungkin nanti ya. Mangga, silakan. Terus tadi kan disampaikan terkait dengan karantina di hotel ya, terkait dengan karantina di hotel. Jadi memang nampaknya ada untuk urusan breakfast saja, untuk urusan makan itu juga sekarang hotel-hotel besar juga tidak menyediakan makan buffet seperti biasa. Jadi untuk yang melaksanakan umroh, makanan diantar ke kamarnya masing-masing. Jadi kemungkinan ini juga sudah sangat mendukung untuk kalau misalnya ada karantina atau apa, jadi bisa diantar ke kamarnya masing-masing. Jadi dikasih pakai tray, pakai meja sendiri, tray diantar ke kamar. Yang kedua, ya. Mau bertanya pernah? Siap. Makanan gini. Udah tahu kan Jang kan selalu bukan ngupload, dianterin ke dalam kamar. Ya, silakan Pak. Boleh kepada para jamaah buat di mute dulu. Boleh untuk para peserta di mute dulu ke mikrofonnya. Kita fokus kepada cara dan juga yang bertanya mangga silakan. Mangga Pak Ketua dulu, silakan Pak Ketua, mangga. Haji. Ya. Sudah kan? Siap. Gimana Kang? Sudah. Pak? Ya. Waktu kita memperlihatkan barcode tentang izin atau tasreh masuk ke masjid itu di-scan atau hanya dilihat? Ada beberapa pengalaman ini sebenarnya Pak. Jadi SOP-nya
standar operasional prosedurnya kan di-scan ya. Jadi orang pertama datang melalui gate, kemudian di-scan. Teman-teman saya yang berangkat di tahap 1, di fase 1, di mana hanya untuk umroh, itu benar-benar di-scan. Jadi dilihat pertama menunjukkan barcode-nya, kemudian yang kedua di-scan. Nah, setelah di-scan itu, yang bersangkutan mendapat notifikasi Pak dari Itmarna, disampaikan bahwa sesi Anda untuk umroh dimulai. Gitu. Nah, kemudian setelah kurang lebih mendekati 3 jam setelah ketika melaksanakan umroh, yang bersangkutan dapat lagi notifikasi bahwa sesi yang bersangkutan sudah akan selesai. Saya notifikasi sehingga yang bersangkutan diarahkan untuk kembali keluar dari gate. Untuk fase yang kedua, ketika jamaah sudah lebih banyak, nampaknya SOP tetap bahwa harus di-scan, akan tetapi ada beberapa kasus di mana orang hanya cukup dilihat saja. Dilihat barcode-nya, kemudian jalan. Mungkin itu juga terkait dengan penumpukan orang di gate nampaknya. Jadi kalau daripada orang menumpuk di gate, kemudian nunggu di-scan satu-satu, mungkin petugas berpikir selama yang bersangkutan punya izin dan izinnya benar, dipersilahkan masuk. Nah, yang kedua, biasanya begitu Pak, dan setelah scan di fase yang kedua ini, termasuk saya dan istri, tidak lagi dapat notifikasi Pak, kalau sesi umrohnya mulai, kemudian sesi umrohnya selesai gitu. Bahkan ada kawan juga yang datang kan biasanya dikasih slot 3 jam, jadi kalau dari jam 6 sampai jam 9 malam gitu. Ada juga kawan yang datang di tengah antara jam 6 sampai jam 9, anggaplah jam 8 malam gitu. Nah itu sudah bisa langsung masuk malah, karena petugasnya sudah tidak nyeken lagi, yang nyeken itu rata-rata yang datang di awal, yang jam 6 sore gitu. Tapi setelah jam 8 itu biasanya dipersilahkan masuk. Itu satu. Yang kedua, untuk sholat itu ternyata scan tidak harus benar-benar di gate ya. Kalau dulu, kalau tahap 1 itu semua orang kan masuk melalui gate. Kalau sekarang ada beberapa daerah yang di depan Abraj Tower itu kan tidak ada gate. Di depan Abraj Tower yang nginepnya di Abraj sudah bisa langsung masuk ke masjid gitu. Nah, cuman memang ditutup dan ada beberapa petugas. Selama kita bisa menunjukkan permit dan petugas membaca permit yang bersangkutan valid gitu, itu dipersilahkan. Contohnya waktu saya kemarin sholat duhur, saya dari daerah Abraj, sholat duhur, mau masuk waktu duhur sekitar jam 11, saya datang langsung ke petugasnya nanya, "Fen tasrih, di mana tasrihnya?" Lah ini tasrihnya, dia baca sebentar, langsung dipersilahkan masuk. Nah, cuman lokasinya aja Pak, nanti lokasi untuk yang sholat dengan yang umroh itu yang tadi berbeda. Jadi jamaah yang boleh ke Mataf itu hanya yang umroh. Sementara untuk jamaah yang sholat, lokasinya lebih ke lantai 2 atau bahkan lantai 1. Itu satu. Terus yang ini siap. Ya. Di aplikasi kita itu ada foto nggak atau cuma nama? Nama aja Pak, nama sama ID. Jadi aplikasinya bisa dipakai oleh siapa aja? Saya tidak berwenang untuk mengatakan itu. Pak Wawan, hapunten, Abi tidak berwenang Pak Wawan. Silakan ditafsirkan masing-masing Pak Wawan. Pak Adnan besok mau berangkat. Kan dia karantina dulu 3 hari tuh. Bismillah. Nah, saya nanti akan minta ke beliau itu hari pertama itu menggunakan tasreh. Ya. Nah, hari kedua umroh lagi menggunakan tasreh yang sama gitu. Ya, ngetes sistem gitu ya. Ya. Nah, jadi kan gini, kadang-kadang kita ini ya terus terang aja bukan nakal ya, tetapi kadang-kadang karena urusan persyaratan aturan yang memang agak sedikit berat, nah kita akan mencoba lah, gitu, mempermudah itu, gitu. Kayaknya sih penjaga-penjaga itu karena kita tahu mau sholat, kita tahu mau umroh. Ya, yang penting asal pakai pakaian ihram, bawa HP, dilihatin gitu. Rasanya is oke aja lah. Terima kasih nih. Ya, siap Pak, mudah-mudahan. Okay. Ya. Pak Anan, itu ada yang banyak yang tanya tuh. Iya, betul. Nah, ini saya coba sampaikan ya. Pertama, kita mulai dari Kang Ahmad Rizka. Oke, tinggal tunggu dari info Kang Adan pada Perdana Arab ya. Insya Allah Kang, semoga lancar. Ini pun juga kalau dapat
kuotanya karena kuotanya tiba-tiba membludak Pak Ketua, Masya Allah. Kemudian, oke, izin pertanyaan, jadi tidak bisa setiap waktu sholat di dalamnya. Oke, tadi Kang Anang, ini pertanyaan dari jamaah Kang Anang. Siap. Berarti untuk sholat, apakah bisa setiap saat sholat di haram? Itu Ya. pertama. Kemudian, ini ada yang menyampaikan cerita, ada kawannya mukimin di sana bisa pakai tasrih temennya. Berarti ini menjawab dari tadi statement dugaan dari Pak Ketua. Mungkin dari dulu Kang Nanang yang pertama tadi. Siap. Bisa diulang, mungkin ada yang tidak mengikuti. Siap. Perihal sholat, Kang. Kang. Ya, yang pertama ini perihal sholat. Jadi izin untuk sholat itu nampaknya dibuka setiap pekan gitu. Jadi pekan depan itu baru dibuka pekan ini. Kalau misalnya saya lihat di aplikasi sekarang untuk pekan besok itu masih banyak slot untuk sholat. Nah, untuk sholat pengalaman saya, kita itu selama slotnya masih ada, kita bisa booking 5 waktu sholat. Jadi kita bisa booking subuh, duhur, asar, maghrib, isya, gitu ya. Ini kebetulan untuk saya bookingnya maghrib, isya bisa. Akan tetapi tidak bisa nyebrang hari. Nah, jadi kalau misalnya sudah booking maghrib sama isya, ini kasus saya nggak bisa booking sholat subuh besoknya. Nah, saya baru bisa booking sholat subuh itu setelah lewat tengah malam, saya baru bisa booking subuh, duhur, asar, maghrib, isya, gitu. Jadi kita tuh bisa booking 5 kali sehari, akan tetapi di hari yang sama. Kalau beda hari, pengalaman kami itu nggak bisa. Itu satu. Yang kedua, itu satu Kang Adan. Kedua pertanyaannya apa tadi? Ziarah bisa tuh, Kang. Ziarah Mekah, ziarah Madinah. Bisa ziarah, gimana ya. Pak? Bukan bisa. Kang. City tour, Kang. City tour, Kang. Oh, study tour. Itu. Mestinya tidak ada, ya study tour ya. Mestinya tidak ada batasan ya untuk study tour, untuk jalan gitu selama memenuhi kriteria tadi. Bus tidak penuh, jadi busnya ini berjarak. Kang. Ya, Kang, gimana? Siap. Kang, maksudnya kan kalau kita biasanya umroh itu kan ada city tour atau ziarah kota kan. Itu kita nampaktilasi di Mekah ke tempat hajian, ke nampaktilasi haji, kemudian ke Ma'la seperti itu. Kemudian di Madinah kita berkunjung ke Jabal Uhud, ke Masjid Kuba, lewat Kiblatain. Nah, apakah kondisi pandemi ini ziarah ini masih mungkin dilaksanakan? Apa ada arahan dari pemerintah Saudi? Setahu kami tidak ada spesifik ya, karena kebetulan kemarin juga malah sekarang ini kan musim liburan sebenarnya Pak. Ini udah mulai dingin situasi udara, temperatur udah mulai dingin. Kebetulan anak-anak juga libur. Jadi orang-orang sebenarnya sudah mulai berkunjung ke berbagai tempat gitu, bukan hanya tempat ziarah yang terkait dengan keagamaan, termasuk yang sifatnya rekreasi juga orang sudah bisa datang. Akan tetapi saya kira batasannya lebih ke tidak berkerumun, tetap memakai masker gitu. Kalau misalnya busnya tidak penuh seperti tadi, kapasitasnya baik 50% atau 70%. Kecuali kalau tempatnya memang ditutup. Nah, setahu saya tidak ada informasi tentang penutupan tempat-tempat ziarah. Nah, ini pengaturan hanya diberlakukan untuk lokasi-lokasi yang utama seperti halnya Mekah sama Madinah. Jadi izin itu hanya berlaku untuk Masjidil Haram, termasuk nanti berkunjung ke Raudhoh. Nah, Raudhoh di Itmarna itu juga ada aplikasi lagi di Itmarna untuk sholat di Raudhoh. Nah, biasanya dibolehkan masuk ke dalam Raudhoh, ada laki-laki, ada perempuan, ada sesi laki-laki, sesi perempuan. Itu sekitar 15 menit per orang Pak izinnya. Jadi kalau dapat izin di Raudhoh bisa masuk ke dalam Raudhoh, Raudhohnya sendiri sepi. Karena berjarak itu mungkin jumlah orangnya sekitar 30 orang lah yang boleh masuk dalam satu waktu. Kawan kami kemarin baru kembali dari Madinah, nah itu bisa masuk melalui izin Itmarna. Yang kedua, ziarah ke makam Rasul yang lewat di depan Raudhoh itu juga harus melalui izin. Sementara daerah-daerah lain untuk ziarah umroh, setahu saya tidak ada pembatasan selama aspek-aspek tadi bisa diperhatikan. Terus saya mungkin ada satu foto lagi nih yang bisa di-share. Ini kondisi lokasi di sana ya.
Di Makkah sendiri itu toko-toko masih tutup. Ini di Abraj Tower per tanggal 28 kemarin itu masih sepi sekali. Ini di jalan saya Ibrahim Halil juga tidak ada. Kemudian restoran-restoran tutup Pak Haji, jadi nyari makanan agak susah. Tapi Al-Baik masih buka, Al-Baik masih buka. Restoran agak sepi. Makanya kami kemarin seperti biasa orang Indonesia nyandak Indomie, Pak Haji. Ya, kondisi mall Zam-Zam masih sangat sepi, belum banyak yang buka. Siapa? Ya, ini masih sepi. Paling yang banyak buka untuk food. Selainnya makanan, toko-toko lain itu masih sangat sepi. Jadi mungkin ada baiknya kalau mau berangkat umroh. P3 buka Kang ya? Kenapa? Untuk food court yang P3 buka Kang? Food court P3, yang P3 masih sepi Om. Masih tutup, masih sepi. Oh, Masya Allah. Tutup, pegawainya Pak Dan. Pekerjaannya nggak masih ada. Yang belinya juga nggak ada, Pak Haji. Ya. Yang belinya nggak ada, tukang dagangnya nggak ada. Tukang dagangnya juga nggak ada. Siap. Kita coba cek di chat ya. Ini pertanyaan pertama dari Ibu Tri. Terima kasih Ibu Tri. Bismillah. Assalamualaikum, salam kenal Pak Haji Wawan dan Kang Haji Danang. Pertama mau tanya Pak Haji, dalam masa umur pandemi ini, satu, bagaimana masalah koper jamaah pada saat check-in atau check-out hotel? Apakah jamaah sendiri yang ambil dari bus, kamar hotel, atau ada yang bantu? Yang kedua, apakah dalam aplikasi untuk umroh ada ketentuan waktunya? Maksudnya ada jam yang harus umroh atau hanya penentuan hari saja? Kemudian, dalam masa pandemi ini tidak ada ziarah atau Madinah Mekah, ada atau enggak? Tadi kan udah dijawab ya, ada kemungkinan. Mungkin itu dulu pertanyaan pertama, silakan dari Kang Nanang mungkin nih. Oke. Di hotel gimana pengalaman Kang? Kalau untuk bagaimana koper pada jamaah saat check-in, mungkin itu lebih ke travel, nanti mungkin Kang Adan yang bisa jawab. Tapi untuk kasus kami itu transportasi ya tadi. Untuk transportasi kami yang individual, saya mau tekankan sekali lagi, seperti Pak Haji Wawan tadi sampaikan di awal, kasus kami yang individual dengan nanti kasus Bapak Ibu yang travel pasti akan berbeda ya. Untuk kami, setelah booking slot umroh tadi itu, nanti ada pilihan membeli transportasi. Jadi ada transportasi Sabco khusus dari tempat parkir kendaraan. Nah, jadi ada parkir kendaraan misalnya di Kudai atau parkir kendaraan misalnya di Masjid Aisyah. Nanti dari Masjid Aisyah atau dari Kudai itu akan ada transportasi ke Haram. Nah, itu belinya bisa langsung di aplikasi. Kapasitas di bisnya sendiri itu dikurangi, jadi ada seat yang boleh dipakai, ada seat yang nggak boleh dipakai. Ini dulu ya. Yang kedua, untuk kasus kami kemarin, untuk fase pertama itu tidak boleh parkir di wilayah Haram secara langsung. Jadi yang dekat ke Haram termasuk di Jabal Omar, Jalan Ibrahim Khalil, itu di depannya Sohada Hotel itu nggak boleh parkir kendaraan pribadi di fase 1. Tapi di fase 2 kemarin dibolehkan. Jadi saya sendiri bawa kendaraan langsung parkir di bawah hotel di Jabal Omar. Nanti dari kendaraan tinggal bawa koper masuk ke kamar masing-masing gitu. Nanti juga dari kamar tinggal check out, masuk lagi ke kendaraan di bawah, kemudian pulang. Karena waktu itu target kami adalah bagaimana sebisa mungkin menghindari kontak dengan banyak orang. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak perlu parkir, nggak perlu naik taksi, kan lebih sedikit kontak orangnya. Jadi langsung parkir di bawah hotel, masuk ke kamar, setelah ke kamar pergi umroh balik lagi, check out, kemudian pulang. Itu satu. Yang kedua, apakah dalam aplikasi untuk melakukan umroh itu ada ketentuan waktunya? Kalau di aplikasi ada ketentuan waktunya. Jadi setiap orang dapat slot 3 jam. Nah, kan tetapi seperti tadi lah Pak Haji Wawan bilang, bisa dites gitu kalau misalnya di luar waktunya melaksanakan umroh atau tidak. Nah, ternyata ada beberapa orang yang punya pengalaman kalau misalnya melaksanakan umroh di luar waktunya di hari yang sama. Nah, biasanya petugas juga bisa memaklumi, oh ini dia punya izin umroh, tapi waktunya nanti siang, dia melaksanakan pagi, itu ada juga yang dikasih gitu. Untuk di tahap kedua kemarin. Nah, untuk tahap yang pertama, karena memang masih masa percobaan dan strict gitu, hal itu agak sulit dilakukan. Tapi di tahap kedua kemarin, apalagi mungkin sekarang di tahap ketiga,
relatively hal itu bisa dilakukan. Akan tetapi sebisa mungkin untuk ketertibannya mungkin petugas itu menyarankan untuk sesuai dengan waktunya. Bahkan tanggal 29 kemarin itu, tanggal 28 kemarin itu, Syekh Syudais sebelum sholat Isya, dia menyampaikan himbauan kepada seluruh yang hadir di Masjidil Haram untuk benar-benar memperhatikan anjuran dari petugas di sana, termasuk menjaga kontak, tidak salaman, tidak membuka masker, gitu, senantiasa memakai masker, bawa sejadah dan lain-lain. Beberapa kawan kemarin ada pengalaman yang umroh di luar waktunya, gitu, dan itu diperbolehkan. Ya, terima kasih Pak Nanang. Nanang, tadi ada yang bertanya tuh. Pertama soal koper. Kalau koper tergantung kesiapan hotelnya. Ya, sampai sejauh mana petugasnya itu ada. Tetapi kita harus mengantisipasi, khawatir karena petugas hotel itu belum komplit, ya, belum banyak petugasnya, bisa jadi koper diangkut masing-masing. Itu kalau koper gitu kan. Nah, terus kedua tadi ada yang bertanya masalah menyangkut visa. Nah, visa itu tidak bisa beli di sana. Visa itu harus diproses di Indonesia karena visa bagian daripada satu syarat untuk masuk ke Saudi Arabia. Nah, dalam aturan pemerintah Indonesia itu visa tidak dijual perorangan. Itu aturan Indonesia. Jadi peraturan Indonesia visa itu harus melalui muasasah. Baru muasasah yang memproses visa melalui provider yang ditunjuk di Jakarta. Itu mungkin sebagai tambahan, ada yang pertanyaan tadi, ya. Jadi sekali lagi dalam kondisi COVID itu sesuatu hal bisa terjadi lah. Makanan juga bisa gitu kan habis. Ya. Terus kalau menyangkut aktivitas umum kayak toilet umum gitu kan, itu insya Allah Pak Nanang dibuka ya toilet Maya. Dibuka Pak, jantan. Ada nggak yang kejadian Pak Nanang? Ada yang kejadian pengen dalam kondisi masih waktunya 1,5 jam, tapi sudah beres lah melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, anggaplah gitu kan. Tapi pengen keluar dulu. Nah, keluar bisa masuk lagi nggak? Setahu saya bisa ya, selama menunjukkan aplikasinya itu, si Itmarnanya itu. Cuman teknisnya tidak semudah dulu Pak Haji. Kalau dulu kan kita mau keluar, tinggal keluar dari misalnya masuk dari pintu King Fahad, kan tinggal keluar dari King Fahad ke toilet, masuk lagi melalui King Fahad gitu. Nah, dengan kondisi seperti sekarang, di mana dibuat jalur masuk dan jalur keluar, jadi keluar masuknya itu yang tidak praktis Pak Haji. Jadi misalnya sudah selesai sa'i, nanti kan keluar dari Safa ke arah istana, itu di pinggir istana sampai ke arah tower. Setelah itu misalnya masuk ke toilet, setelah di toilet harus masuk lagi melalui gate Subaihah gitu. Jadi muternya itu yang jauh Pak Haji kalau untuk kasus sekarang. Walau alam kalau misalnya ke depannya sudah lebih diperbanyak pintu akses untuk masuknya. Akan tetapi semua toilet dibuka, tidak semua toilet dibuka, banyak toilet yang dibuka dan mencukupi karena jamaahnya kan sedikit. Jadi tidak perlu semua toilet juga dibuka gitu. Dengan toilet yang berada di Masjidil Haram bisa langsung dipakai. Kemudian Shinkansen ini Pak Haji, Shinkansen Makkah Madinah apakah beroperasi seperti biasa? Setahu saya itu masih tetap jalan dan ada pembatasan kapasitas ya. Kemudian jika bawa rombongan, siap. Pak Nanang, untuk kereta cepat, ya. Halo? Ya. Halo? Untuk kereta cepat rasanya untuk warga negara asing belum boleh diizinkan. Belum. Jadi untuk yang untuk jamaah umroh betul Pak Haji, untuk yang jamaah umroh nampaknya tetap menggunakan bis sementara ini. Tujuannya supaya jadi perhatian dari pemerintah Saudi ini lebih banyak ke bagaimana crowd control lah, mengurangi percampuran antara banyak orang. Jadi kalau misalnya dari luar negeri, kemungkinan itu belum diizinkan menggunakan transportasi publik secara langsung gitu. Jadi kemungkinannya ya itu tadi kata Pak Haji, pakai bis yang sudah disediakan, diatur supaya berangkat bersama-sama dengan rombongannya, dengan kapasitas bis yang dibatasi.
untuk yang kereta cepat itu lebih diperbolehkan untuk warga yang ada di sini. Dan memang masing-masing kan sudah punya aplikasi, jadi ketahuan siapa yang positif, siapa yang negatif, siapa yang boleh masuk, siapa yang enggak gitu. Jadi gampang kalau untuk kontrol warga negara maupun orang asing yang tinggal di Arab Saudi. Terus jika bawa rombongan jamaah, apakah bisa bersamaan terus tawaf sa'i, sesi berkumpul dengan jamaah di area haram bagaimana? Ini mohon maaf, saya belum bisa menjawab secara langsung karena belum ada contohnya di masa pandemi ini. Kemarin orang belum rombongan dalam jumlah rombongan yang besar seperti dari Indonesia. Tapi kalau rombongan-rombongan kecil sekitar 10 orang gitu, 5 orang itu dimungkinkan saja, dan selalu karena wilayahnya luas gitu sementara jamaahnya sedikit, selalu ada tempat di belakang makom Ibrahim itu di mana orang bisa leluasa melaksanakan sholat. Nah, cuman petugas menyarankan, meskipun kan petugas tidak tahu ya kalau kita satu keluarga atau berbeda keluarga atau berbeda rombongan, biasanya diminta untuk ngasih jarak. Terus yang tadi yang menarik terkait koper, Pak Haji, begitu sampai ke hotel itu, saya kan check in ya. Begitu saya lihat lihat koper lagi karena istri yang ngurusin koper. Begitu saya lihat koper lagi, ternyata koper itu sudah ada stempelnya, Pak Haji. Dikasih stempel bahwa koper ini sudah disterilisasi gitu. Jadi nampaknya ada prosedur tambahan untuk setiap koper yang masuk ke hotel itu di spray dulu, di sterilisasi dulu, dan ada kemungkinan tadi bisa saja tidak dihandle oleh satu orang atau rombongan, tapi bisa jadi dihandle oleh orang per orang supaya yang bersangkutan yang bertanggung jawab dengan koper itu. Jadi nggak banyak tangan lah gitu terkait dengan koper. Aktivitas di hotel bagaimana? Aktivitas di hotel ya datang ke hotel, masuk ke kamar, diam di kamar gitu, kemudian keluar lagi. Jadi nampaknya di hotel sendiri itu dibatasi untuk sesuatu aktivitas di luar kamar. Jadi kalau sudah masuk ke hotel, segala keperluan tinggal ditelepon. Termasuk mereka untuk hotel kami kemarin itu menerapkan konsep knock and leave gitu ya. Jadi mereka ngetuk pintu, setelah itu mereka meninggalkan barangnya di depan pintu gitu. Jadi nggak ada acara kita ketemuan, misalnya kita perlu sesuatu lah, misalnya kita perlu anduk, kurang anduk atau bagaimana, kan kita kadang nelpon minta dianterin anduk gitu. Nah kalau misalnya dianterin barang, itu orangnya nggak ketemu sama kita gitu. Jadi dia cuma ngetuk pintu, setelah itu barangnya ditinggalin di depan, dia pergi gitu. Jadi ada prosedur lah, walau alam apakah ini sama untuk setiap hotel, cuman semacam ada prosedur di mana sebisa mungkin orang itu nggak ketemu dengan orang lain gitu, dengan banyak orang. Termasuk kemarin untuk urusan sarapan pagi itu, malamnya kita pesan kita mau sarapan apa, paginya itu tinggal diketuk aja pintu, setelah itu sudah ada makanan depan pintu, orangnya nggak ada gitu, jadi kita tinggal narik aja ke dalam. Nggak ketemu sama orangnya. Terus mungkin itu sih aktivitas di hotel. Kalau di bawah kayak di Jabal Omar itu ada biasanya ada kafe di bawah, itu kafe masih boleh pesan makanan, akan tetapi tidak diperkenankan untuk duduk kalau kami kemarin. Jadi setelah pesan dibawa ke kamar, diamnya di kamar. Berapa maksimal jumlah orang per kamar untuk di hotel? Ya tadi Pak Haji sudah bahas tadi, satu kamar itu 2 orang. Untuk kami kemarin hitungannya karena satu keluarga, saya di kamar berdua, saya sama istri termasuk 2 orang anak gitu. Jadi berempat totalnya. Tapi hitungannya kan keluarga berbeda. Tapi kalau untuk jamaah umroh, saya kira karena batasannya tadi usia dari 18 sampai 50 kan tidak ada anak-anak mungkin ya. Jadi ya itu tadi 2 orang per kamar. Tadi pesan makan lewat apa? Pesan makan tinggal telepon aja ke dining services ya, bagian restoran, atau kadang setiap hotel menentukan punya menunya sendiri. Begitu kita check in, nanti hotelnya punya menu, ini menunya silahkan dipilih, nanti tinggal diantar. Mungkin melalui travel umroh nanti kemungkinan besar dikoordinir sama pengurusnya ya, pengelolanya. Tinggal didistribusikan perlunya apa dan bagaimana. Saya kira berangkatnya Kang Adan lah misalnya, atau pengurus travel yang lain,
tanggal 1 besok itu akan menjadi tambahan informasi yang luar biasa dari sisi pelaksanaan umroh melalui travel gitu. Kalau yang saya lakukan kemarin lebih ke personal. Untuk zam-zam galon bagaimana? Nah, itu zam-zam galon biasanya kan untuk zam-zam galon untuk jamaah itu kan di bandara ya. Jadi begitu nanti akan pulang dapat jatah 5 liter untuk dibawa pulang. Nah, untuk kami yang ada di Saudi itu sebenarnya setiap orang itu boleh membeli zam-zam 4 galon atau 4 kali 5 liter per 2 minggu gitu. Jadi kalau kami berempat nih kami boleh dapat 16 galon. Ya, belinya di mana? Belinya di Mekah, di di Kudai, itu di parking Kudai, itu ada tempat jam-jam distribution center. Nah, untuk masa pandemi ini jam-jam distribution center sementara tutup. Jadi kami belum udah lama nih belum ke sana untuk membeli zam-zam. Tapi untuk yang jamaah umroh, saya kira jangan khawatir nanti begitu pulang di airport sudah ada kemasan zam-zam yang layak untuk penerbangan internasional, di mana bisa dipesan. Saya kira 5 galon, 5 liter per orang ya untuk 1 galon. Akan tetapi kalau mau ada tambahan dan lain-lain, tadi saya sampaikan untuk pancuran jam-jam yang di daerah Sa'i itu sudah dibuka, akan tetapi dikasih jarak aja antara satu pancuran dengan pancuran yang lainnya. Jadi kalau misalnya perlu bisa bawa botol lah gitu ya, ngisi botol di sana. Untuk biasanya di Masjid Haram juga ada tempat ngisi zam-zam di arah belakangnya Sa'i, gitu, dekat perpustakaan. Nah, tapi belakangan setahu saya ditutup dan tidak diperbolehkan. Walau alam, nanti mungkin di fase 3 setelah banyak orang datang mungkin diperbolehkan. Wah, ini jadi makin banyak ini pertanyaannya. Lanjut Pak Haji, Adan. Lanjut. Lanjut aja ya. Ini Masya Allah ini. Bentar. Ya. Kita harus batasi, kami ini kan nanti di sini juga tadi sudah, oke. Ini aja nih yang dari Bu Erna. Berapa kali mulai dari Bu maksimal? Erna. Ya boleh Bu Erna Kang. Bu Erna. Wajah tentang implementasi alat sterilisasi Kang. Jadi Masjid Haram. Oh, alat sterilisasi. Dan yang bentuknya setengah lingkaran itu. Ya. Saya kira itu alat tes ya. Mungkin diberlakukan untuk para pekerja. Untuk kami waktu itu saya sendiri tidak mengalami. Jadi begitu masuk dari Subaihah Gate itu kita dites temperatur, kemudian di scan barcode-nya untuk umroh, kemudian jalan tidak melewati alat sterilisasi. Allah alam malu ada tempat lain. Kemudian oke, berikut yang anak-anak Kang. Anak-anak gimana kemarin ketika umroh berarti stay di hotel ya? Oke. Kalau anak-anak kemarin karena kami tidak punya orang yang ngurus di rumah lah gitu ya. Jadi kemarin ketika berangkat umroh itu ya harus berangkat rame-rame gitu. Akan tetapi yang diizinkan umroh itu hanya yang 15 tahun ke atas. Nah, jadi kami gantian, saya umroh dulu, anak-anak di hotel sama istri. Setelah itu istri berangkat, saya yang gantian di hotel. Oke, siap Kang Anang. Siap. Oke, berikutnya ini jalur antrian laki-laki dan perempuan. Oke. Untuk jalur ini antrian ada nih dari Kang. Ibu. Oke, Mangga. Ya. Kang Kiking ya. Jalur antrian laki-laki dan perempuan. Setahu saya Kang Kiking tidak ada jalur laki-laki dan perempuan. Jadi yang tadi itu misalnya masuk ke Subaihah, masuk ada tempat duduk ya, untuk yang umroh itu ada tempat duduk dulu karena peraturannya SOP awalnya sebenarnya setiap orang itu diharapkan untuk datang di gate 1 jam atau 15 menit sebelum slotnya mereka. Jadi kalau misalnya saya dapat slot jam 3 sore, saya itu harus datang di gate 15 menit sebelum jam 3 sore. Makanya ada tempat duduk. Nah, di tempat duduk itu kalau orang masuk, di tempat duduk itu dipisahin antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi setelah masuk ke gate, ya enggak. Seperti halnya kita melaksanakan tawaf, itu tidak dipisah antara laki-laki dan perempuan. Jadi masing-masing jalan aja. Kalau saya berangkat dengan istri misalnya, ya saya gandeng istri saya jalan di sekitar situ gitu. Jadi tidak ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan.
berapa kali maksimum umroh dalam sekali paket? Nah, ini mungkin Pak Wawan atau Adan bisa langsung jawab. Ya, kalau perihal itu dari Bu Purwanti ya. Nah, ini tadi disampaikan bahwa dalam satu kali trip kita umroh, itu hanya satu kali trip kita umroh ke Saudi, itu hanya satu kali umroh, Bu. Jadi tambarna itu hanya buat satu kali. Seperti itu ya, Pak Ketua ya? Halo Pak Ketua, oke. Pak Ketua posisinya mute, setuju. Pak Ketua. Diam berarti setuju, Kang? Sorry. Jadi untuk kita umroh itu hanya diperbolehkan satu kali umroh. Nah, kenapa? Karena memang waktunya terbatas. Jadi kalau mau 2 kali, kita harus masuk lagi aplikasi dan nunggu nanti jadwalnya kapan kita ke bagian umroh. Makanya tadi saya bertanya ke Ustadz Nanang itu kan apakah aplikasi ini dicek secara ketat? Tidak kan gitu. Ya. Nah kalau tidak ketat, yang nanti cobain lagi aja bulah. Siapa tahu diizinkan gitu. Ya. Maka ada lagi Pak Adan. Siap. Oke. Pak Adan udah nyampe Jakarta. Pak Adan udah nyampe Jakarta. Sudah, tapi overload nggak tahu. Semoga dapat seat. Wallahu alam. Belum dapat seat. Itu yang Ahmad Munsyid, Pak Munsyid. Belum tahu Pak Ahmad Munsyid. Kang Munsyid, Kang Munsyid. Aman, Bang Munsyid. Ustadz Roni. Ari saya kumaha tuh Kang Wildan. Oke. Antum beda jauh. Udah nanti kita bahas di luar. Oke, punten ini masih forum ya. Jadi punten Ustadz Roni masih ada Ustadz Roni? Sepertinya nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Ustadz Roni apakah masih ada waktu untuk kita ada tausiah plus doa 5 menit Ustadz Roni? Baik, dari saya berarti selesai ya Kang Adan. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau segala kekurangan. Ya. Syukran jazilan Kang Nan. Ya, siap. Ada tuh Ustadz Roni itu. Adan. Halo Ustadz Roni. Ya, siap saya. Kumaha saya? Belum Ustadz Roni lah. Ustadz Roni. Halo Ustadz Roni. Boleh di-unmute Ustadz Roni? Ya. Assalamualaikum Ustadz Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi menyimak sekali informasi. Ini situasi lagi situasi PCR. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Oke, tafadhol Ustaz Roni, tafadhol Ustaz. Ustaz. 5 menit Ustaz sampai 17.15. Tafadhol. Persiapan maghrib. Silakan Syekh. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Wawan, kemudian juga para pemilik atau pengurus travel yang hadir saat ini di ruangan meeting ini, Zoom meeting ini, juga Pak Nanang ya, Kang Nanang yang sedang di Mekah di Tanah Suci. Alhamdulillah juga Bapak Ibu dan juga jamaah peserta sekalian. Tadi kita sudah mendapatkan informasi yang sangat-sangat lengkap sekali ya. Baik dari Pak Haji Wawan sebagai pengurus dan juga dari Pak Nanang yang sudah menjalankan umroh di masa pandemi di Mekah. Ini menjadi gambaran untuk kita semua. Nah, barangkali saya tidak akan banyak menyampaikan tausiah karena terbatasnya waktu ya. Saya hanya menyampaikan beberapa nasihat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Karena saya yakin di antara Bapak Ibu pemilik travel pasti sudah sangat ingin sekali ya kita semua kembali menjalankan, menghantarkan para jamaah, para tamu Allah untuk bisa sampai ke Tanah Suci. Karena itulah amal soleh kita
Dan juga bagi para jamaah yang sudah sangat rindu ingin kembali ke Tanah Suci, mungkin yang sudah sangat sering, yang punya agenda dalam setahun satu atau dua kali ikut umroh, itu ya, melaksanakan umroh, atau mungkin ada yang belum pernah sama sekali, atau mungkin yang rencana akan berangkat sebelum pandemi, terpotong karena pandemi. Nah, saya ingin menyampaikan bahwasannya, yang tadi kita dengarkan dari Pak Nanang terutama, semoga dengan aturan semacam ini tidak membuat kita berkecil hati, ya. Sehingga mungkin, saya terus terang, saya pribadi gitu ya, saya secara pribadi yang membimbing haji dan umroh sudah sangat lama sekali dengan beberapa travel, MQ Travel, Magdis Travel, Mumtaz Travel gitu. Haji dan umroh, mungkin ini kalaupun Allah takdirkan saya bisa berangkat masih dalam posisi pandemi, memang tidak mudah ya menyesuaikan kebiasaan. Saya ingin menyampaikan yang pertama, mari kita yakini dengan cara apa bahwa musibah ini terjadi kembali. Allah takdirkan Bapak Ibu, musibah ini menimpa di masa kita. Tapi ingat, musibah semacam ini yang namanya pandemi dalam bahasa agamanya sering disebut dengan ta'un gitu ya. Ta'un yang mana itu ada sejarahnya. Ini bukan kali pertama. Jadi bukan kali pertama di masa kita saja. Sudah pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Maka kita beriman kepada Allah sebagaimana Allah Jalla wa'ala menegaskan di surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, sekali-kali tidak akan pernah menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tentukan. Dialah Allah pelindung kami, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Kita beriman. Ini semua terjadi izin Allah. Juga di surat At-Taghabun juga jelas sekali Allah Jalla wa'ala berfirman, Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang kecuali izin Allah. Wa may yu'min billah, dan siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi bagi yang akan berangkat jangan khawatir. Perbesar keyakinan kepada Allah bahwa tidak akan menimpa kecuali yang sudah Allah tentukan. Dan disinilah kita penting berbaik sangka kepada Allah, berhusnudzon. Dalam hadis qudsi, Allah Jalla wa'ala berfirman, Nabi menyampaikan firman Allah ini, Ana inda dzanni abdi bi. Aku ini sesuai dengan prasangkaan hambaku terhadapku. In dzanna khairan falahu. In dzanna bi khairan falahu. Jika dia berprasangka baik kepadaku, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Wa in dzanna bi syarran falahu. Dan jika dia berprasangka buruk kepadaku, kata Allah, dia yang akan mendapatkan keburukan. Nah, jadi kita berbaik sangka dengan aturan yang sangat ketat yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi, ini semua untuk kebaikan kita. Saya pribadi belum bisa membayangkan, ya. Saya terakhir berangkat ke sana bulan Januari kemarin, Januari akhir itu ya. Umroh plus Turki, saya bawa jamaah beberapa bis. Itu terakhir sebelum ditutup. Dan memang sebenarnya kami juga dengan tim akan ada pemberangkatan ke Aqsa, Umroh Ramadan dan lain-lain, ya terhenti seperti itu, ya kita nikmati saja, ya. Nah, saya yakin bagi Bapak Ibu, terutama para pemilik travel yang sudah terbiasa ketika dengan kebiasaan baru ini kan tidak mudah. Jadi kita mendapatkan penjelasan super ketat dari Bapak Nanang ya, Masya Allah, nggak terbayang sebelumnya gitu ya. Saya pribadi belum bisa membayangkan ketika akan umroh dibatasi harus pakai aplikasi, belum lagi untuk sholat sendiri harus daftar dulu. Ini tidak mudah gitu. Mungkin bagi orang yang belum pernah beda, tapi yang sudah sering ke sana, ketika sekarang ke sana dengan kondisi pandemi tidak mudah. Nah, ini barangkali yang harus difahamkan kepada jamaah sekalian
bahwa ini semua untuk kebaikan kita. Kita berbaik sangka. Dan yakinlah bahwasannya ini dilakukan oleh pemerintah selama COVID untuk kebaikan kita semua. Agar tidak terjadi fitnah manakala dibebaskan sebagaimana biasanya. Nah, maka kita beriman kepada Allah, ini terjadi izin Allah, dan bagi siapapun yang merindukan untuk bisa sujud ke tanah suci, yakin kepada Allah, doa kepada Allah. Pasti akan ada saatnya wabah semacam ini berakhir, karena ini bukan kali pertama kita membaca sejarah, bahkan di masa Umar bin Khattab yang namanya wabah taun itu setahun lebih itu baru normal kembali gitu. Ya, kita tidak tahu ini yang sedang kita jalani kapan mulai normal seperti biasa, perlu waktu. Setidaknya dengan keberangkatan sahabat kami Kang Adan dan tim yang sebagai pemilik travel untuk mengecek langsung ke sana, kita sangat menantikan ya informasi lengkap dari beliau-beliau ini, karena mungkin nanti akan pengaruh juga ketika pemberian manasik umrohnya di perjalanan dan lain-lain. Intinya saya mengajak mari kita berbaik sangka kepada takdir Allah ini yang terbaik untuk kita, ikhtiar sempurnakan. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin ada kekhawatiran karena kita membaca informasi yang tadi disampaikan Pak Haji Wawan dan yang lainnya juga tentang orang tua yang usia di atas 50 tahun saat ini belum diizinkan. Nah, kita berbaik sangka. Ini dalam rangka mereka melihat kondisi seperti apa. Jadi tetap kita berbaik sangka bahwa akan ada saatnya umroh dibuka kembali normal sedia kala seperti sebelum adanya COVID ini. Nah, mudah-mudahan nasihat singkat dari saya pribadi bagi semua yang hadir saat ini menjadi penyemangat, jangan berkecil hati, kita berbaik sangka kepada Allah, takdir Allah tidak ada yang buruk, semuanya baik, karena tergantung kita menyikapinya, dan bismillah yang akan berangkat, semoga diberi kesehatan dan kelancaran dan informasi yang lengkap untuk kita semua. Dan jamaah yang akan berangkat juga yang sudah bertekad jangan mundur, bismillah ya, asal persyaratan semua dipenuhi. Selebihnya natawakkal 'ala Allah, kita bertawakal kepada Allah, perbanyak doa karena yakin semua musibah pasti akan berakhir, karena seperti ini bukan kali pertama, sekarang saja. Demikian Pak Kang Adan, juga Pak Wawan dan semua yang hadir. Semoga kita semua diberikan kembali kesempatan untuk bisa bersujud di Masjidil Haram. Terakhir Kang Adan, terakhir ini sedikit hikmah saja ya. Saya tuh banyak bertafakur, banyak merenung di masa-masa pandemi seperti ini, terutama berkaitan dengan umroh ya, karena memang saya pribadi biasanya setahun umroh sampai 4 kali gitu ya, kadang pernah sebulan sampai 2 kali gitu. Dengan begini saya pribadi itu banyak bertafakur ya, bermuhasabah. Ini juga mungkin sering buat para pemilik travel dan juga para pembimbing yang hadir sore hari ini, betapa ketika Allah berikan kemudahan, ini Kang Adan ini terutama kalau Allah mudahkan, Allah takdirkan besok berangkat ke sana harus dimaksimalkan benar-benar ya. Karena kadang-kadang kita tidak berpikir akan seperti ini gitu ya. Saya pribadi ini tidak kepikiran akan ada kondisi seperti ini gitu. Ya, luar biasa. Di mana ketika kami membimbing jamaah, kadang-kadang saya pribadi suka tidak sungguh-sungguh. Ini saya berbagi saja ya. Ibadah kadang tidak sungguh-sungguh. Ya Allah, sekarang dengan begini kita merasakan ya Allah betapa mahal gitu ya. Ketika Allah beri kesempatan kita sampai ke tanah suci untuk memaksimalkan ibadah itu luar biasa. Karena sekarang kerasa sekali. Kadang saya suka bertafakur. Apakah akan ada kesempatan lagi untuk bisa sujud di Masjidil Haram di depan Ka'bah seperti itu. Bisa umroh, bisa haji lagi. Ala kulli hal yang akan berangkat maksimalkan kesempatan ini, dan untuk kita semua mudah-mudahan Allahu Jalla wa Ala takdirkan kita kembali bisa mudah sampai ke tanah suci. Wallahu taala a'lam bishawab. Fa'tabiru ya ulil albab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yummy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah. Jazakumullah khair atas transerta semuanya dan kehadiran dari semua peserta Zoom pada sore hari ini.
Semoga majelis yang kita jalankan pada sore hari ini, kemudian melibatkan semua teman-teman dan dihadiri oleh beberapa narasumber menjadi manfaat buat kita semua yang rindu ke Baitullah. Insya Allah semoga Allah bakal mudahkan. Jazakumullah khair kepada Pak Haji Wawan, Pak Ketua, terus Kang Nanang, dan juga Ustaz Roni. Jazakumullah khair semua sudah hadir. Masya Allah tadi kita sampai 59, jazakumullah khair ke semuanya. Mari di akhir sesi ini, alhamdulillah sudah jam 7.21. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Buat teman-teman travel umroh yang besok Allah izinkan bisa berangkat, semoga lancarkan urusannya, berkah dan kemudian bisa mengambil hikmah sebanyak-banyaknya. Buat semua jamaah yang belum berangkat dan masih menunggu jadwal berangkat, tetap sabar, yakin pada kedaulatan Allah. Dan juga buat semua teman-teman, sahabat-sahabat jamaah umroh yang usianya di atas 50 tahun ataupun anak-anak yang ingin ikut, bersabar dengan kondisi sekarang. Ini kita bersabar dengan segala takdir baik yang Allah berikan pada kita. Insya Allah semuanya ya. Bismillah. Nah berikutnya, insya Allah terus sekian pertemuan pada sesi Zoom kita sore hari ini. Sudah mengangkat keterlibatan semuanya, kontribusinya dan semuanya. Sekali lagi, maka teman-teman yang ingin materi dan rekaman pada sesi sore hari ini, silahkan klik link yang saya share di chat box, kemudian share email segala macam. Oke. Jazakumullah khair, terima kasih. Kita tutup dengan istighfar. Jazakumullah khair. Istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, amin. Sekali lagi, jazakumullah khair kepada Pak Haji Wawan ya, kemudian dan semuanya, syukran jazilan, atur nuhun. Kita tutup dengan doa majlis, subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Adan, Pak Haji, hatur nuhun. Hatur nuhun Kang Nanang, hatur nuhun Pak Haji Wawan. Assalamualaikum. Nah. Waalaikumsalam, nuhun Kang Nanang, semuanya atur nuhun, berkah selalu. Atur nuhun.